Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita Leo kali ini adalah menjemput jodoh. Kira-kira bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan supaya jodoh kamu cepat datang ya. Sesuai tema kita ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa membuat jodoh itu cepat datang kepadamu? Leo, Leo, Leo. Oke, di sini ada dua kartu yang terbuka. Oke, di sini ada Empress dan Two of Cups ya. The Empress ini tidak usah lihat-lihat ke belakang lagi masa lalumu yang kelam. Leo, kamu itu masih ada trauma dan luka batin di masa lalu, sehingga kamu itu belum ingin membuka hati kepada orang baru. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Gak usah lihat-lihat ke belakang, yang berlalu biarlah berlalu. Kita meraih masa depan dengan pola pikir yang baru, semangat baru, move on. Ini kamu nggak move on di depannya aja, padahal hati nggak move on. Ya, casing move on. Saya sudah bahagia tanpamu. Hati enggak. Kenapa? Masih ada trauma, luka batin dalam diri. Tuh, ya. Gak usah lihat-lihat lagi ke belakang yang sudah kelam. Itu yang semesta ingin sampaikan. Bukalah hatimu, maafkan orang yang di masa lalu. Yang baiknya kita ambil sebagai pelajaran, yang buruk, yang buruknya kita ambil sebagai pelajaran, yang baiknya kita lanjutkan. Intinya kan seperti gitu. Ini seakan-akan udah deh, saya sudah nyerah deh, malas punya pacar dibandingkan sakit hati. Ya. Ataupun nggak usah nikah lagi, ngapain ini kalau sudah janda tuh udah ya. Biarin aja. Ya itu kan pilihan juga. Tetapi sangat disayangkan kalau sudah ada pilihan semesta tetapi kamu menolak. Yang mana dia mau memberikan kepadamu tapi kamu menolak. Berarti kan sangat disayangkan karena pilihan semesta itu yang terbaik untukmu tapi kamu menolak. Ada beberapa seperti gitu. Tuh. Di sini ada Two of Cups. Manusia tidak ada yang sempurna. Harus bisa saling memberi. Terkadang itu kamu banyak memberi tapi kamu menuntut saya harus menerima, ataupun mungkin kondisinya saling menutupi kekurangan masing-masing, saling maksudnya gini, memang kehidupan itu kan kadang-kadang harus saling mengimbangi. Macam contoh kalau wanita Leo, kamu tangguh, berarti kamu menutupi kekurangan dari pasanganmu yang agak sedikit kurang. Mungkin dia kurang dari finansial, mungkin kurang dari keberanian, atau kurang dari mana ya, karena kamu tangguh. Semesta itu tidak mungkin mau kasih orang yang harus tangguh sama-sama seperti kamu. Kamu tuh seakan-akan saya tangguh, kamu harus tangguh juga. Ya, atau kamu punya mindset sendiri bahwa saya harus mendapatkan orang yang lebih up. Itu mindset yang paling bagus. Tetapi kan hidup tidak ada yang sempurna. Orang yang up juga pasti punya kekurangan. Karena manusia kan diciptakan tidak sempurna gitu. Yang punya kesempurnaan hanya milik Tuhan.
Kita itu tuh nggak sempurna sama sekali. Jadi sebagaimanapun orang besar di luar sana, kita lihat casingnya aja pasti dia punya kekurangan, punya kelemahan, yang mana kita harus saling tutupi, di mana kita memberi dan menerima. Kita bisa memberi dari kebaikan kita, kelebihan kita, dan bisa menerima kekurangan dia juga. Dan begitupun dia bisa menerima kekurangan kita dan kelebihan kita. Jangan hanya mau menerima. Oke, jadi seperti gitu ya. Berikutnya di sini ada King of Sword. Kamu jangan terlalu cuek ya, senyum-senyum sedikit. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, kamu itu kalau kelihatan ya, kalau orang belum kenal kamu Leo ya, mereka merasa bahwa kamu tuh orang jahat ya. Bukan jahat dalam artian apa, maksudnya nggak bersahabat gitu, maaf, bukan orang jahat ya. Sebenarnya padahal kalau dibilang itu hatinya sangat baik, cuman agak terlalu cuek, makanya orang takut ya. Ini ibaratkan kamu seorang pemimpin sudah berkuasa dan siap menebas siapapun. Waduh, menebas ini bahaya nih ya. Kenapa? Karena mereka takut sama kamu. Ada yang segan, ada yang takut ya, karena dia merasa bahwa Leo itu nggak main-main gitu. Kamu tuh punya pesona, tetapi kok susah didekati gitu. Jadi harus bisa ramah, harus bisa tersenyum ya. Kalau kamu dengan orang lain itu cuek ya, tapi kalau orang yang sudah tahu kamu, pasti mereka tahu bahwa oh ternyata Leo itu sangat baik ya. Makanya harus kenal dulu. Makanya tadi saya bilang harus bisa lebih ke pertemanan. Kenapa? Kalau kita berteman kan mereka akan kenal kita. Oh ternyata diri kita begini gitu. Terkadang Leo kan temannya itu aja. Kamu teman pun nggak mau ya. Karena ya Leo itu saya lihat membatasi teman ya. Walaupun mungkin kamu banyak temannya ya, tetapi kayak macam kurang dekat gitu, karena saya lihat juga selektif. Tetapi ya setidaknya mengizinkan mereka untuk bisa kenal kamu lebih dekat dulu, supaya mereka jangan seuzon terhadapmu ya. Seven of Swords ya, kamu jangan terlalu memandangi wah saya harus punya uang dan uang, masa depan saya terus ya. Ujung-ujungnya kamu terlena dan akhirnya lupa waktu, lupa umur, lupa orang-orang terkasih di samping kamu. Ini kebanyakan malah lupa untuk diri sendiri. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, fokus pada pencapaianmu juga, cita-citamu, dan juga untuk cinta ya. Karena banyak orang di sekeliling kamu yang mencintaimu, tetapi kamu cuekin karena kamu terlalu fokus pada karir dan cita-cita kamu. Waduh, Leo. Ya, jadi jangankan pasangan ya, ataupun mungkin orang-orang yang mungkin mau datang kepadamu, ini orang tuamu, ataupun mungkin adikmu, kalau kamu, ataupun mungkin siapa ya, yang memang sayang kamu tuh merasa tercuekan ya, karena kamu fokus pada kerjaanmu. Sampai mungkin pergi pagi-pagi, pulang udah malam. Habis itu capek, tidur ya, komunikasi dengan mungkin orang tua kurang, ya seadanya aja. Jadi tidak ada intens, padahal waktu itu sangat berharga untuk membangun chemistry, apalagi untuk mencari pacar ya. Malah mungkin kamu mencuekin dia sehingga dia merasa tidak diinginkan dan akhirnya putus. Ataupun mungkin kondisinya kamu ada beberapa janda atau duda ya, kamu harus belajar dari masa lalu bahwa kamu jangan terlalu cuek supaya pasanganmu merasa diinginkan, supaya dia nyaman bersamamu. Ini kan kita bicara jodoh, ini jodoh kalau seandainya ya ada beberapa yang mungkin sudah nikah ya, jodoh kita kan nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selamanya. Ini kita nggak tahu ya. Jadi tetap harus belajar dalam percintaan supaya tetap merasa bahwa dia masih menginginkanku, dia masih nyaman bersamaku, saya masih betah bersamanya ya. Kadang-kadang kamu kalau ada kekecewaan langsung marah, mukanya tuh kelihatan gitu. Jadi dari muka aja, aduh kayaknya saya nggak bisa. Kebanyakan pasanganmu juga tidak terbuka kepadamu karena kamu tertutup orangnya, ataupun mungkin kondisinya marah ya, mungkin nggak mau menerima yang negatif gitu, keluhan-keluhan ataupun apapun. Padahal sebenarnya Leo mau menerima gitu, cuman mukamu itu ya sudah kayak galak, jadi mereka takut untuk mengungkapkan sehingga ada tekanan. Seperti gitu. Tuh, di sini ya, Ten of Wands. Saya lihat di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mencari jodoh ya, jangan terlalu melihat casing ya. Ingat, untuk jodoh itu harus dari dalam diri, dalam jiwa. Terkadang kamu lihat casingnya, kamu harus yang begini, harus yang begitu ya, padahal belum tentu casing itu abadi ya. Jadi jangan terlalu melihat casing atau duit ya, bahkan kamu bisa duit, kamu kan mandiri
Tapi terkadang kamu masih mau minta pasanganmu harus lebih. Padahal kamu itu udah punya loh. Mungkin kamu unggul di finansial, dia unggul di mana gitu. Ini contoh ya. eh Kalau bicara penampilan, ya memang kamu penampilannya oke. Mungkin pasanganmu tidak oke, ya kamu yang harus bisa memperbaiki penampilannya. Bukan malah eh menjudge atau nggak usah deh, malas, nggak cantik, nggak, sudah ini, sudah reot, ini contoh ya. Ya karena kamu mau casing kan. Padahal kalau kita bicara cinta karena casing, casing itu nggak akan abadi, akan rusak. Lihat aja HP ya, kalau nggak pakai pelindung HP ya, atau anti gores, pasti nggak akan, ya apa, pasti aja keluarnya ada gores, ada apa, karena nggak abadi. Apalagi kalau kita bicara kita manusia, seiring usia pasti keriput. Jadi nggak usah terlalu mau lihat dari casing, lihat dari hati. Jadi seperti gitu ya, atau harus dia kaya, harus punya karakter gini, harus berpendidikan seperti begini. Kamu yang harus bisa membentuk dia, bukan harus menuntut, membantu gitu ya, mengarahkan. Jangan hanya harus. Ya mungkin dia bisa seperti gitu tanpa dukungan kamu. Harus dengan dukungan kamu, karena mungkin dia terkendala dalam finansial. Ini contoh ya. Seperti gitu ya. Berikutnya di sini kamu harus jadi orang yang penyayang. Kamu memang penyayang, tetapi tingkat kesabaranmu tidak tinggi gitu. Padahal kalau kita bicara tumbuhan, ini kan ada menyiram tumbuhan ya. Harus kan tiap hari, nggak mungkin kita bilang satu kali aja. Cinta itu harus dipupuk terus ya, dan harus bisa nyaman. Kalau seandainya kita menjemput jodoh, ini kita bilang menjemput jodoh, berarti ya apa dulu yang harus dilakukan supaya dia betah pada dirimu? Mungkin kamu harus murah senyum, harus bicaranya dengan penuh kelembutan. Kalau baru perkenalan aja bicaranya udah ketus-ketus, udah mukanya udah kayak nggak bersahabat, dia kan nggak nyaman. Dia merasa bahwa ini kita baru berteman aja, baru kenalan aja mukanya udah gini, apalagi nanti kalau saya udah nikah, wah nggak mau nih saya. Tekanan, makanya harus perlu kesabaran, ketenangan ya. Apalagi kalau bicara duit, wah ribut ya. Ataupun mungkin kondisinya dia merasa kamu tuh sombong angkuh, karena mungkin kamu merasa bangga, tapi dia merasa kamu sombong dengan apa yang kamu sudah capai atas prestasimu. Kebanyakan seperti gitu. Jadi merasa, ih kok dia bicara harta terus ya, saya ilfil deh. Baru kenalan aja begini, apalagi nanti kalau udah nikah. Ya, itu pemikiran mereka. Jadi nggak usah terlalu bicara-bicara harta, bicara-bicara uang. Ya, tunjukkan aja dengan prestasimu tanpa ucapan. Karena terkadang kalau kita berucap, orang pemikirannya kita salah. Padahal kita merasa bangga kan dengan diri kita, tetapi mereka berpikir bahwa kamu tuh sombong. Nah ini ya, jadi jangan sampai, bukan saya mengintimidasimu, tapi ini harus diperbaiki. Karena pemikiran orang itu beda dengan pemikiran kita. Ya, jadi untuk meraih jodoh, menjemput jodoh, ini yang harus kamu perbaiki. Karena ini pesan semesta untukmu. Kamu mendengarkan ini kan dari isi hatimu. Kamu datang ke readingan ini, ke konten ini, berarti kan ada ya semesta yang mengarahkan kamu, bukan suatu kebetulan. Saya nggak suruh kamu datang untuk mendengarkan, kamu yang datang untuk mendengarkan. Jadi berarti semesta punya pesan untukmu, yang mana kamu harus rubah untuk bisa mendapatkan jodoh, ataupun jodoh itu tetap langgeng kepadamu. Maka tadi saya bilang, jodoh kita nggak tahu sampai kapan. Bisa 1-2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Makanya tetap harus ada pembelajaran. Oke, berikutnya di sini ya, di sini ada Knight of Pentacles ya. Daya juang kamu tinggi ya, tapi terkadang dia tertekan. Kenapa? Karena ya itu tadi, sama kamu mau membentuk dirinya seperti dirimu. Contohnya kamu kuat ya, yang tadi saya sudah bilang di sini di awal. Kamu tuh kuat, kamu mau membentuk dirinya sama seperti dirinya, padahal dia lemah. Dia butuh kamu itu karena kamu kuat. Tapi dia punya kelebihan juga, itu yang kamu support. Bukan kamu menuntut kelebihan kelebihan kamu sama seperti kelebihan dia. Kelebihan kamu harus kamu tuntut seperti apa yang harus kamu lakukan gitu, untuk dia lakukan kepada kamu gitu. Macam contoh ya, kamu tuh
Kamu tuh fokus di finansial, ya. Kamu orangnya up lah di finansial, walaupun mungkin kamu cewek. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang kamu fokus di finansial, kan tidak mungkin kamu mau kerjakan pekerjaan rumah lagi. Tidak mungkin kamu mau mengerjakan pekerjaan atau mengurus anak. Biarlah dia yang membantu, walaupun mungkin dibilang ini kok kamu kan laki-laki, kamu yang harus mencari nafkah dong. Ataupun mungkin kondisinya apa ya, kalau dibilang dia tidak seperti kamu. Dia mencari nafkah tapi hasilnya tidak seperti kamu. Mungkin dia hasilnya masih sedikit. Ya, kamu harus bisa mendorong dia. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena rezeki dia mungkin dititipkan di kamu. Harus selalu berpikir positif. Ya, tuh. Serasa kamu tuh berjuang sendiri di keluarga, makanya kamu beban, tekanan. Kenapa? Karena pikiran kamu merasa bahwa saya yang berjuang sendiri. Kenapa? Karena kamu membentuk dia dengan kondisi yang tidak mampu. Ibaratkan dia sakit tapi kamu suruh dia kerja, nggak konsentrasi. Macam contoh ya, dia nih orangnya maunya di dalam rumah, ya, kerja di dalam rumah, mungkin sebagai konten kreator atau mungkin jualan online ataupun apapun ya, ataupun mungkin ya bantu-bantu di rumah lah, ya, ataupun mungkin kalau di luar ya mungkin di dalam ruangan, bukan gesit ke sana kemari. Tapi kamu membentuk dia untuk di luar circle dia nggak nyaman, dia nggak mau, ya. Akhirnya kamu marah. Akhirnya karena kamu nyuruh dia sesuai dengan yang kamu mau, akhirnya dia nggak mau. Akhirnya kamu merasa saya berjuang sendiri karena menurut kamu cara itu yang terbaik. Padahal kamu tidak tahu bahwa ada potensi-potensi dia yang mana harus kamu kembangkan. Contohnya sudah, biar aja kamu kerja di luar rumah, dia kerja di dalam rumah. Mungkin contoh sebagai konten kreator, ya sudah, hasilnya banyak sedikitnya nggak apa-apa, yang penting bersyukur. Ini terkadang kamu lihat banyaknya, harus kerja cari yang banyak. Ya memang siapa yang tidak mau yang banyak, tetapi kan kita lihat juga kenyamanan. Percuma kita banyak dari tekanan, kita dapat banyak dan kita tekanan, ujung-ujungnya sakit, apa yang kita dapatkan? Uang itu habis hanya untuk biaya pengobatan. Ini contoh ya. Dan jangan terlalu kaku. Orang juga takut. Ini orang lebih takut kepada kamu. Ya, kalau orang masih baru mengenal kamu, dia udah takut ini. Ya, kamu tuh pejuang tangguh nih. Dari sisi pendidikan oke. Dari sisi kecantikan, kegantengan oke. Penampilan oke. Isi kantong oke. Dia minder. Makanya tadi saya bilang, jangan bicara-bicara prestasi-prestasi, tunjukkan aja kualitas diri kamu, bukan hanya omong. Karena memang di sini saya bukan bilang kamu bicara ini, tapi memang kenyataan. Kamu punya ada dan itu pantas untuk diomongkan, cuman jangan, nanti dia merasa tambah kecil gitu. Leo itu kan bisa, tiba-tiba kamu jalan dengan dia, wih mobilnya apa, ya. Terus dia punya apa untuk kamu? Dia merasa kecil. Atau kamu lebih up, ya. Teman-teman kamu lebih kece badai dibandingkan dirinya, dia bingung, kayaknya teman-temannya aja bagus-bagus, saya nih apa, saya bisa apa untuk bisa mendapatkan Leo. Dia minder. Apalagi kalau kamu sudah menusuk-nusuk dia dengan prestasi-prestasi kamu, wah, dia merasa bahwa aduh deh, saya kalah, udah, dibandingkan saya tekanan, mendingan saya pergi. Dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari saya, itu menurut dia, karena dia merasa tidak pantas mendampingi kamu tuh lebih dari dirinya. Dan dia merasa tidak diinginkan. Kenapa? Karena kamu bisa semua. Fungsinya dia apa? Itu ya. Dan berikutnya di sini semesta mau sampaikan harus sabar. Ingat, menikah itu bukan kompetisi. Kalau seandainya kamu belum menikah ya, sabar aja. Saat dan waktu yang tepat, benahi dirimu, pasti dia datang. Semesta akan memberikan pada saat kamu sudah melayakkan dirimu. Selama kamu belum melayakkan dirimu, masih fokus pada yang lain, ya sudah, pasti nggak akan diberikan. Dan diberikan juga sesuai dengan ritmemu, vibrasimu. Kalau kamu jadi orang baik, pasti orang baik yang akan datang padamu. Kalau kamu jahat, pasti orang jahat yang akan datang padamu. Karena itu vibrasi. Jadi selalulah memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mau menerima cinta itu datang pada dirimu. Supaya apa? Semesta mendekatkan itu padamu. Ingat, semua bukan kompetisi. Semua pasti ada masanya, semua pasti ada waktunya. Sekarang nikmati hidupmu, perbaiki dirimu, perbaiki pola pikirmu, perbaiki ya semuanya yang tadi saya bilang ya, yang jelek-jeleknya. Ini kita bukan bicara kejelekanmu ya, ini yang harus dibenahi.
Bukan berarti saya mengintimidasimu atau menjelekkanmu, no. Ini yang harus dibenahi, supaya orang itu bisa datang kepadamu. Jodohmu bisa datang kepadamu, sesuai tema kita, menarik jodoh. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.